tepatnya pada tanggal 5 Oktober tahun suami sama si Jacqueline-nya ini itu benar. Jacqueline suami Sip, mantap. Hello guys, welcome to my channel. Gimana kabar kalian semua? Sehat? Sip, mantap. Kisah kali ini tentang perhara rumah tangga yang menyebabkan hancurnya secara mengerikan satu rumah tangga yang tadinya oke-oke aja ya. Sebelumnya bagi kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu dan aktifkan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu update video-video dari channel gue. Kejadian ini terjadi di Maryland, Amerika Serikat, menimpa seorang ibu. Gua nggak nyebut menimpa sebuah keluarga ya, karena yang paling menderita ini istrinya guys. Cewek ini bernama Anne Marie Anastasi. Anne Marie Anastasi ini sudah menikah dengan suaminya selama 18 tahun. Jadi kejadian ini terjadi pada 2015. Itu adalah ulang tahun ke-18 pernikahan mereka sebenarnya, dan mereka ini dianugerahi 5 anak. Anne Marie Anastasi ini berusia 42 tahun. Dia seorang ibu rumah tangga yang baik-baik saja. Suaminya bekerja sebagai konstruktor di Maryland dan mempunyai penghasilan yang lebih dari cukup. Tapi namanya manusia kadang selalu tidak merasa cukup dengan apa yang dia punya. Dia udah punya anak, udah punya istri yang baik, tapi tetap aja godaan-godaan itu ada guys. Kali ini menimpa suaminya Anthony. Pada suatu hari di tahun 2015 itu, gak ada angin, gak ada hujan ya. Tiba-tiba Anthony ini membawa pulang teman perempuan yang bernama Jacqueline Ricks. Dan kepada istrinya ini, Anthony itu bilang, Jacqueline Ricks ini adalah teman gue dan sementara dia akan tinggal di rumah kita. Dia tinggal di rumah, di kamar bawah tanah aja agar nggak ganggu kita. Istrinya si Mary Ann ini percaya-percaya aja ya, dibilangin itu adalah temennya gitu. Tapi kan kalau nggak masuk akal gitu loh, tahu-tahu bawa cewek ngaku temen terus tinggal serumah. Ini sebenarnya Mary Ann ini kurang waspada kalau menurut gue. Pada awalnya memang keadaan baik-baik aja karena si Mary Ann kan menerima ya kehadiran dari si Jacqueline ini. Tapi lama-lama kok si Anthony ini lebih memperhatiin si Jacqueline gitu loh. Si Mary Ann ini mulai dicuekin. Anthony mulai sering ke bawah tanah, ke gudang bawah tanah, ke kamar itu mengunjungi si Jacqueline. Hingga lama-lama perlahan-lahan itu api cemburu mulai membakar hati dari Mary Ann. Hingga pada suatu ketika Mary Ann ini mendengar ada suara orang yang seperti sedang bercinta gitu loh. Berasal dari kamar yang ada di bawah tanah, kamar dari Jacqueline. Dan setelah dia selidiki, dia akan dekati itu kan, kepoin gitu, ternyata itu benar. Anthony telah melakukan hubungan terlarang dengan Jacqueline. Cuman salahnya pada saat itu Mary Ann itu nggak ngedobrak kamarnya gitu guys. Dia mungkin tipe yang segala sesuatunya dipendem sendiri gitu ya. Jadi dia diem aja, malah dia pergi meninggalkan kamar itu. Dan rupanya hubungan ini sering sekali dilakukan oleh Anthony. Hingga pada tanggal 5 Oktober tahun 2015 ada panggilan 911 yang dilakukan oleh Anne Marie kepada kepolisian. Dia bilang bahwa terjadi kejadian yang mengerikan di rumahnya, ada seseorang yang terbunuh. I just spent the day taking kids to the dentist and then going grocery shopping. I'm supposed to be leaving to take my husband to a doctor's appointment right now. But he's not responding at all, and he's got his gun laying next to him in the bed. Do you think he shot himself? I don't know. I didn't turn the lights on in the room. Kepolisian pun langsung datang ke rumah dari Anne Marie. Mereka melihat ternyata Anthony sudah meninggal berada di kamar utama di rumah itu dengan keadaan kepalanya telah tertembak. Dan di sebelah dari mayat Anthony ini tergeletak sebuah pistol.
Kemudian kepolisian langsung menanyai hal ini kepada Anne Mary. Saat itu Anne Mary ngaku bahwa pada saat kejadian, dia dan anak-anak itu sedang tidak berada di rumah. Mereka sedang jalan-jalan. Polisi menggeledah seluruh rumah dengan lebih teliti. Mereka menemukan ternyata ada jalan yang menuju ke ruangan bawah tanah, itu berarti ke kamar dari si Jacqueline ya. Mereka begitu membuka kamar dari Jacqueline menemukan bahwa ada sebuah mayat teronggok dengan kondisi yang sangat mengerikan di tempat tidur. Itu adalah mayat dari Jacqueline, dan penyebab kematiannya bisa dilihat dari kondisi mayatnya itu. Ada 20 tikaman yang bersarang di tubuh dari Jacqueline. Anne Mary ini kemudian dibawa ke kantor polisi untuk ditanyai lebih detail lagi. Menurut Anne Mary, pada malam sebelum terjadinya pembunuhan itu, Jacqueline sama Anthony ini berantem dengan sangat hebat. Mereka bertengkar sampai pukul-pukulan. Ini cerita dari Anne Mary ya guys. Kemudian keesokan paginya pada saat Anne Mary pergi bersama anak-anaknya, itu mereka ada, dua-duanya masih pada hidup. Kemudian mereka pun berangkat. Kemudian Anne Mary menambahkan lagi bahwa kejadian ini sepertinya si Jacqueline ini dibunuh dulu oleh si Anthony dengan cara menancapkan pisau sebanyak 20 kali. Setelah melakukan itu, dia pun kembali ke kamarnya dan bunuh diri, menembak kepalanya sendiri dengan pistol. Polisi lalu memeriksa barang-barang bukti yang ada, terutama dari pistol itu. Mereka memeriksa bahwa ternyata peluru ya yang bersarang di kepala Anthony itu beda dengan selongsong peluru yang ditemukan di lokasi. Jadi seperti apa ya, pistol itu tergeletak emang bener, tapi pelurunya beda isinya dengan yang ada di kepalanya gitu loh. Jadi sepertinya pelaku penembakan itu dilakukan dengan pistol yang berbeda. Setelah itu polisi memeriksa handphone dari si Anne Mary. Di situ polisi menemukan bahwa ada percakapan SMS antara Anne Mary dengan anak kandungnya yang perempuan berusia 13 tahun. Ternyata di situ ada percakapan tentang rencana pembunuhan yang akan dilakukan kepada Anthony dan Jacqueline. Dan pembunuhan ini yang akan melakukan adalah Gabriel Strauss, di mana Gabriel Strauss ini adalah pacar dari anak perempuan Anne Mary. Dengan berdasarkan barang bukti dan percakapan dari handphone itu, akhirnya polisi menangkap anak dari Anne Mary dan juga pacarnya si Gabriel Strauss. Gabriel Strauss ini kemudian dicecar pertanyaan oleh para investigator. Dia mengaku memang dialah yang melakukan pembunuhan kepada Anthony dan kepada Jacqueline. Dan pembunuhan itu kenapa dia mau melakukan? Karena dalam ajakan ya atau bujukan dari Anne Mary itu, seolah-olah Anne Mary dan anak perempuannya itu mengalami penyiksaan terus-menerus dari Anthony. Hingga Gabriel Strauss pun akhirnya mau melakukan pembunuhan itu. Latar belakang dari Gabriel Strauss ini adalah anak yang broken home. Dia udah tinggal di jalanan, tidak sama orang tuanya lagi, jadi udah nggak keurus gitu. Kemudian akhirnya tibalah keputusan dari pengadilan yang menghukum Gabriel Strauss ini dengan hukuman penjara selama 60 tahun. Sedangkan anak dari Anne Mary, dia karena masih di bawah umur ya 13 tahun, akhirnya dia hanya di penjara anak gitu atau direhabilitasi gitu ya, sampai usianya nanti 21 tahun. Sedangkan Anne Mary yang pada awalnya di sidang itu dia ngotot tidak bersalah karena bukan dia yang melakukan pembunuhan, tapi tetap saja dia kan otaknya ya, dia yang menyuruh gitu. Did you shoot your husband? No. I have to ask this question, Anne. Do you think that your husband and Jacqueline were messing around? Oh, I know they were. They were, and how do you know they were? Because he'd spend he'd spend a lot of nights down there with the doors locked. Di samping itu Anne Mary juga lah yang mengatur segalanya, termasuk penyediaan dari pistol, penyediaan dari selongsong pelurunya, terus penyediaan dari pisau yang digunakan untuk menikam si Jacqueline. Itu adalah Anne Mary yang nyiapin. Hukumannya sama dengan Gabriel Strauss, di penjara selama 60 tahun. Itulah tadi kisah
kisah prahara rumah tangga ya yang berakhir dengan sangat mengerikan. Tapi memang gimana ya, kalau kita lihat dari segi logika yang logis gitu ya, kita memahami manusia gitulah istilahnya kan ada batasnya, dan ini merasa dilecehkan ya, meskipun tidak dalam arti yang sebenarnya dilecehkan, tapi kalau udah bawa perempuan masuk ke rumah, udah gitu di dalam rumah itu dengan beraninya melakukan hubungan di depan istrinya sendiri gitu kan, itu udah pelecehan yang luar biasa ya. Mungkin wajar sih ya, gimana ya, wajar nggak wajar kali ya kalau Anne Mary akhirnya nekat karena sangat marah kepada suaminya itu. Mungkin itu tadi untuk kisah kali ini, semoga dapat mengisi waktu kalian saja. Terima kasih, thank you and see you.